Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati, sebagaimana biasa kita sama-sama mendengarkan kajian subuh yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ikhwan Nurdin. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa insyaallah Masjid Al-Quhan ini akan mengadakan maulid hari Senin tanggal 8 bulan 9 2025 malam Selasa pas sudah sholat Isya dengan penceramah Al-Ustadz Kiai Haji Zulfan Baron SPDE MSI. Itulah yang dapat kami sampaikan dan kita sama-sama mendengarkan kajian subuh pada beliau. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kemampuan, kesempatan kepada kita semua untuk bisa bersama-sama menghadiri panggilan Allah, yaitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mudah-mudahan hadirnya kita pada pagi hari ini akan menghadirkan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat salam semoga selalu tercurah, terlimpah atas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat ini juga tidak hanya sampai kepada beliau, tetapi juga sampai kepada segenap keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang pernah diceritakan oleh para kiai kita, ada satu kisah tentang seorang Arab Badui. Arab Badui ini adalah masyarakat Arab yang tinggalnya di pinggiran desa, di pelosok-pelosok kampung, yang mereka ini biasanya tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Mereka kalau tinggal itu di sumber-sumber air, di padang rumput. Di saat sumber-sumber air telah mengering, biasanya mereka akan berpindah
ke tempat yang lebih subur. Jadi mereka ini tidak memiliki tempat yang pasti, selalu berpindah dan berpindah. Nah, suatu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang tamu dari Arab Badui, seorang laki-laki Badui. Dia datang dan dia sering mendengar kabar kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat dermawan, sangat baik, sangat pengasih, sangat penyayang. Maka dia datang, kemudian dia meminta sesuatu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad, aku dengar kabar kamu adalah orang yang sangat baik, sangat dermawan. Aku datang ingin meminta sesuatu kepadamu hari ini. Maka Rasul kemudian memberinya sesuatu, tetapi laki-laki ini ternyata kecewa dengan pemberian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kecewa? Karena tidak sesuai dengan harapan. Yang diminta, ibarat kita yang diminta 1 juta, Rasul hanya ngasih 500.000. Nah, maka orang ini kecewa. Ya Muhammad, berita yang sudah tersebar sampai ke kampung-kampung, kamu adalah orang yang sangat dermawan. Kenapa yang kamu beri hanya sekian? Maka Rasul kemudian dicaci maki oleh orang ini, Pak. Rasul dikatakan yang tidak-tidak oleh laki-laki ini. Kamu ini begini, begini, begini. Dikatakan di hadapan masyarakat umum. Dikatakan di hadapan para sahabat Nabi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang hatinya sangat bersih, hatinya sangat lapang, beliau kemudian mengajak laki-laki ini untuk ke rumahnya. Wahai fulan, mari kita ke rumah saya. Barangkali di rumah saya ada sesuatu yang bisa aku berikan kepadamu sebagai tambahan, supaya kamu gak seperti itu lagi. Maka diajaklah laki-laki ini, Bapak Ibu, menuju rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tahu rumah beliau sangat sederhana. Dahulu pernah ada ulama datang ke Madinah di saat rumah Rasul belum dipugar, belum direnovasi. Maka atap rumah beliau cukup hanya dengan mengangkat tangan kita. Setinggi itulah atap rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka laki-laki ini diajak masuk. Kemudian silahkan kamu lihat, ini barang yang ada di rumahku seperti ini. Akhirnya mereka melihat, dia melihat barang itu, ternyata tidak ada memang, Pak, nggak ada barang apapun yang bisa diberikan oleh orang ini, yang bisa diberikan kepada orang ini. Tetapi Rasul masih terus mencari, dicari, ternyata ketemulah sesuatu yang barangkali sesuatu ini bisa diberikan sebagai tambahan bagi laki-laki ini. Wahai fulan, ini aku beri tambahan sesuatu kepadamu. Mudah-mudahan kamu puas dengan pemberianku ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, Rasul tidak punya apa-apa di rumahnya. Tetapi karena laki-laki ini telah mengatakan, kamu ternyata nggak dermawan seperti yang diberitakan, Rasul ngasih itu, Pak, sesuatu itu. Bagaimana? Apakah sekarang sudah cukup puas kamu dengan pemberianku ini? Kata laki-laki ini, ya Rasulullah, ini sudah lebih dari cukup. Ternyata memang kamu orang baik, orang dermawan. Ya sudah, tadi kamu mengatakan aku yang tidak-tidak di hadapan masyarakat umum. Kamu bilang aku ini adalah orang yang pelit, orang yang tidak baik dan sebagainya. Kamu caci maki aku di hadapan para sahabatku, di hadapan masyarakat umum. Sekarang aku ingin engkau sampaikan pula di hadapan mereka kalau engkau telah cukup dengan pemberianku. Gitu, Pak. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kisah ini hanya berhenti di sini, maka kita akan beranggapan kalau Nabi Muhammad adalah orang yang ingin dipuji. Ya tidak? Seakan-akan Nabi ini riya, ngajarin sesuatu yang tidak benar. Tetapi ternyata hikmah besarnya nanti di akhir kisah. Jadi silahkan sambil ngopi dulu.
Kisahnya belum selesai. Kopi, teh, air putih aman? Aman. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, wahai fulan, kamu tadi sudah caci maki aku di hadapan masyarakat umum. Sekarang kamu katakan pula di hadapan mereka kalau aku orang baik. Maka orang ini kemudian keluar dari rumah Nabi dengan membawa sesuatu yang sudah dia dapatkan. Dia sudah merasa puas dengan pemberian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia umumkan di hadapan para sahabat Nabi. Dia umumkan di hadapan masyarakat umum. Wahai para sahabat Rasul, wahai masyarakat Madinah, wahai masyarakat Arab, saksikanlah bahwasanya Muhammad memang benar-benar orang yang sangat dermawan. Ini buktinya. Aku mengatakan kepadanya, meminta sesuatu, dia beri dan dia beri. Berita yang menyebar selama ini memang betul beliau adalah orang yang sangat dermawan. Akhirnya laki-laki ini pulang. Laki-laki ini pulang dengan membawa kepuasan di hatinya. Tidak lagi membawa kebencian kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul kemudian memulai pelajarannya di hadapan para sahabat. Wahai para sahabatku, kalian tadi telah menyaksikan bagaimana laki-laki ini datang meminta sesuatu kepadaku dan aku memberinya sesuatu yang memang aku sanggup memberinya. Di luar kesanggupanku, kalau dia ingin meminta lebih, aku tidak sanggup. Kemudian Anda semuanya juga mendengar kalau laki-laki ini telah mencaci maki aku. Maka aku ajak ke rumahku, aku beri tambahan pemberian kepadanya. Setelah itu dia mengatakan, kalau aku ini orang baik, orang dermawan. Dan kalian sudah mendengar semuanya. Semua kebaikan saya telah disampaikan di hadapan kalian. Yang ingin aku sampaikan, wahai para sahabatku, aku tidak ingin ada seorang dari umatku yang kemudian membenci aku hanya gara-gara aku tidak bisa memberinya. Ternyata pelajarannya, Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi hanya ingin menyelamatkan laki-laki ini dari kebencian terhadap Nabi SAW. Beliau sebagai orang yang tidak punya banyak barang di rumahnya, harus dicari dan dicari sehingga ketemu barang itu untuk memberikan tambahan kepada laki-laki ini agar laki-laki ini hilang kedengkiannya, hilang kebenciannya dari dirinya terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai para sahabat, kalaulah dia pulang ke kampungnya di Badui sana masih membawa kebencian terhadap diriku, maka huwa min ahlin nar, dia termasuk ahli neraka. Dan Nabi tidak ingin ada umatnya yang tersisa di neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Duha, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha." Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Allah Subhanahu wa taala akan terus beri dan memberi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Nabi Muhammad ridho, sampai Nabi Muhammad puas dengan pemberian Allah. Dan yang membuat Nabi Muhammad ridho, yang membuat Nabi Muhammad puas adalah beliau tidak ingin ada satupun dari umatnya yang tersisa di neraka Allah. Hadirin yang berbahagia, Nabi Muhammad masih belum puas kalau masih ada di antara kita yang dibakar di neraka Allah Subhanahu wa taala. Belum puas. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Nabi baru puas kalau sudah tidak ada lagi umatnya yang tersisa di neraka. Soal sudah nggak ada lagi baru beliau puas. Itulah kelapangan dada hati Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak ingin ada umatnya yang membenci beliau. Hadirin hadirat yang berbahagia, saya yakin seyakin-yakinnya di tempat ini tidak ada seorang pun yang membenci Nabi Muhammad. Gak ada. Tidak ada seorang pun di antara kita, saya yakin,
yang membenci Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita sadari Bapak Ibu, kita belum bisa mencontoh beliau secara penuh, kita belum bisa mencintai beliau secara utuh, kita belum bisa merindukan beliau sebagaimana para sahabat merindukan beliau, belum bisa. Tetapi saya yakin Bapak Ibu, kita ini tidak menanam kebencian kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, marilah sama-sama kita meningkatkan kadar kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita meningkatkan terus kerinduan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sejatinya beliau adalah orang yang lebih dulu merindukan kita. Pada suatu hari menjelang wafatnya beliau yang disaksikan oleh para sahabat, bahwasanya beliau akan menanti umatnya di tepian telaga. Ini yang sering saya sampaikan. Beliau telah mengatakan, fa inna mau'idakumul haud, sesungguhnya kita akan berjumpa kembali di tepi telagaku, telaga Kautsar. Ada yang mengatakan Kautsar, ada yang mengatakan haud. Disitulah tempat pertemuan kita nanti, wahai para sahabatku. Apakah yang akan berjumpa dengan Nabi Muhammad hanya sahabat beliau saja? Apakah yang akan berjumpa dengan Nabi Muhammad hanya orang-orang yang hidup sezaman dengan beliau saja? Ternyata tidak. Beliau menanti kita semua di tepian telaga beliau. Untuk apa? Untuk memberi kesempatan terakhir kepada kita agar bisa melihat wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Surga, ibu-ibu, ada berapa tingkatan surga? Dikatakan ada 100 derajat, ada 100 tingkatan surga, dan surga tertinggi adalah surganya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, surga Firdaus. Yang diminta oleh kita semua tentunya satu surga dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, agak kepedean dikit, nggak apa-apa. Ingin satu surga dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, surga tertinggi, surga Firdaus. Dan yang memang kita mintakan itu, Pak, selesai baca, selesai imam atau selesai muadzin mengumandangkan azan, kan doanya begitu. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah hadi sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyaraf wad darajatal aliyatar rafi'ah, tempat tertinggi. Yang kita minta juga begitu Bapak Ibu rahimakumullah, kita minta surga tertinggi. Meskipun terserah Allah dikasih di mana, sesuai kehendak Allah, sesuai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad, fa inna mau'idakumul haud, aku akan menanti kalian di telagaku. Para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, betapa banyak manusia berkumpul pada hari itu, dari zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat dibangkitkan, entah berapa triliun manusia dijadikan satu tempat. Bagaimana engkau mampu mengenal kami sebagai umatmu, sementara umat-umat terdahulu pun bangkit bersama-sama? Hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi menjawab pertanyaan para sahabat. Wahai para sahabatku, aku mampu mendeteksi kalian sebagai umatku adalah dari sisa-sisa wudhu kalian. Sisa-sisa air wudhu kita menjadi sinyal bagi Nabi Muhammad untuk mendeteksi kita. Wah, itu yang rajin wudhu, itu yang rajin sholat, terlihat dari situ. Maka bisa kita bayangkan, kalau orang yang tidak sholat, otomatis dia tidak wudhu. Sinyalnya gimana itu kira-kira? Sinyalnya lemah. Error. Alhamdulillah, kita yang hadir pada pagi hari ini masih diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk sholat, untuk kemudian berwudu. Dan saya yakin bapak-bapak di Al-Qohar, ibu-ibu di sini
adalah orang-orang yang tidak hanya mencukupkan diri hanya dengan sholat wajib. Pasti Bapak Ibu orang-orang yang rajin sholat sunnahnya, duhanya, tahajudnya. Mudah-mudahan kita semua dikenali oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau menanti kita di tepi telaga beliau. Aku nanti kalian di tepi telagaku. Itulah kesempatan kita terakhir kali. Kalaulah kita nanti tidak masuk surga bersama beliau, ternyata surga kita nomor 99 seandainya surga beliau nomor 1, ya kita sudah pernah melihat Nabi Muhammad SAW di tempat itu, di pinggiran telaga itu. Itulah mengapa Nabi tidak ingin bersegera masuk surga, padahal surga diharamkan untuk dimasuki seluruh umat sebelum Nabi Muhammad dan kita memasukinya. Padahal kita kan hidup di zaman akhir, Pak ya. Kita hidup di zaman akhir, Nabi Adam dan umatnya hidup di zaman yang paling duluan. Tetapi surga oleh Allah muharramatun, diharamkan untuk dimasuki siapapun sebelum Nabi Muhammad dan umatnya memasukinya terlebih dahulu. Masuk dulu Nabi Muhammad, umatnya tentunya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan yang lainnya, orang-orang yang menyertai beliau selama hidup beliau akan masuk di kloter pertama. Baru nanti terakhir adalah mudah-mudahan ya kita ikutlah, mudah-mudahan ikut gandol di belakang. Meskipun Pak, jarak kita dengan Nabi Muhammad SAW kan jauh sekali Pak, mungkin ratusan kilometer antriannya itu. Tetapi selama kita masih di jalur yang sama, di trek yang sama, mudah-mudahan kita tidak tersesat, tidak bergeser dari barisan itu. Mudah-mudahan di situ nanti ada Ustadz Ikhwan Nurdin, ya kan? Ada Pak Astoni, ada semuanya di sini. Semuanya di sini ternyata masih dalam satu barisan. Alhamdulillah, kita reuni di sana. Pertemuan terakhir kita, mudah-mudahan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu kisah lagi. Mungkin pagi ini akan kita penuhi dengan kisah-kisah, ya Pak. Ada seorang laki-laki bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah perawi hadis terbanyak, 6.375 hadis seingat saya, 6.300-an hadis beliau. Itu ketemu Nabi Muhammad hanya 3 tahun Bapak. Bertemu Nabi Muhammad hanya 3 tahun, bahkan kurang dari 3 tahun. Tetapi berkat kecerdasan beliau, berkat keseriusan beliau, beliau mampu menghafal hadis ribuan, 6.000 hadis lebih, bahkan mengalahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar bersama Nabi Muhammad sejak remaja. Sejak Sayyidina Abu Bakar masih belum muslim, itu sudah dekat dengan Nabi Muhammad. Berarti sudah puluhan tahun bersama Nabi Muhammad. Tetapi beliau tidak hafal sebagaimana hafalnya Sayyidina Abu Hurairah. Bukan berarti Abu Bakar itu orang yang derajatnya lebih rendah dari Abu Hurairah, tetapi beliau memiliki derajat ketinggian yang lain. Dan ulama telah sepakat bahwasanya Sayyiduna Abu Bakar adalah orang terbaik dengan derajat tertinggi selain Nabi Muhammad SAW. Ulama Pak itu membagi-bagi tingkat derajat para sahabat. Tingkatan pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu siapapun tidak bisa itu Pak mengalahkan derajat beliau, karena ada 4 orang yang dijamin masuk surga. Keempat-empatnya adalah orang yang masuk Islam di tangan Abu Bakar. Setiap kali 4 orang ini beramal, pahalanya diberikan pula kepada Abu Bakar. Begitupun kita. Di antara kita mungkin pernah ngajak tetangga kita, ayo sholat berjamaah di masjid. Hanya bilang begitu Pak, ternyata Allah Subhanahu Wa Taala dengan ucapan kita, dengan ajakan kita, kalimat itu muncul dari lisan kita, tiba-tiba hati orang ini dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Padahal yang ngomongin bukan kiai, bukan ustadz, hanya teman biasa, hanya mengatakan, ayo sholat berjamaah di masjid. Ternyata Allah buka hati teman kita itu dengan ucapan kita. Dia kemudian rajin ke masjid, bahkan mungkin bisa melampaui kita. Itu pahalanya pun mengalir ke kita. Pahalanya mengalir ke orang yang tadi mengatakan, orang yang tadi mengajak. Itulah kelebihan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang memberi jalan untuk melakukan satu kebaikan, maka orang itu pun mendapat pahala kebaikannya tanpa mengurangi pahala orang yang diajaknya tadi. Orang yang diajaknya sholat ke masjid, pahalanya 27 derajat. Yang 27 masih utuh Pak, nggak dikurangi. Hanya gara-gara diajak jadi 20 misalkan. Yang 7 untuk yang memberi petunjuk, kan tidak begitu. Yang 27 tetap. Kemudian pahala bagi yang nunjuk jalan juga diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah waktu itu ikut di dalam ekspedisi militer, beliau ikut perang gitu Pak. Maka para sahabat kemudian mengeluhkan kepada Rasul, ya Rasulullah, makanan kurang nih, akomodasi nggak lengkap, kebutuhan kita untuk makan dan sebagainya sudah mulai berkurang. Bagaimana ini ya Rasulullah? Rasulullah kemudian mengatakan, wahai para sahabatku, kumpulkanlah sisa-sisa makanan kalian, kumpulkanlah. Ada yang bawa kurma berapa butir, ada yang bawa gandum, ada yang roti, ada yang remukan-remukan makanan. Kumpulkan jadi satu. Dan Abu Hurairah kemudian dipanggil, wahai Abu Hurairah, kamu punya nggak wadah makanan? Maka Abu Hurairah kemudian mengeluarkan wadah makanan itu Pak. Wahai para sahabatku, nih Abu Hurairah punya wadah makanan yang di dalamnya ada beberapa butir kurma. Kalian ambillah itu. Tapi kalian jangan kemudian menghitung-hitung, jangan meraba-raba, jangan ngintip itu wadah makanan itu. Kalau kopi bisa diintip, biar adem. Nah ini wadah makanannya Abu Hurairah tidak boleh diintip oleh Rasul. Jangan dilihat, jangan dihitung berapa jumlah kormanya, jangan pula diraba-raba berapa. Kalian ambil saja, kalau sudah kenyang gantian yang lain. Jangan lupa, wadah makanan kalian juga kalian isi. Kata Rasul SAW, ini arahan Rasul. Para sahabat itu kalau sudah mendengar arahan Rasul, mereka akan sami'na wa ata'na, mendengar dan taat. Nggak ada yang kepo, nggak ada yang ingin ngerti, ingin penasaran gitu. Karena sempat Pak, dulu pernah kejadian ada satu keluarga yang kepo dengan arahan Nabi Muhammad. Dia tuh penasaran gitu Pak. Dia datang, ya Rasulullah, kami sudah nggak punya lagi gandum. Kalau kita udah nggak punya lagi beras, kan mereka nggak pakai beras ya Pak, mereka pakai gandum. Kami udah nggak punya lagi gandum ya Rasulullah, bagaimana ini? Ya sudah, ini aku beri kamu gandum satu wadah, tapi ingat pesan saya, jangan ditimbang, jangan diukur beras ini. Kamu makan teruslah pakai ini. Nah, ibu ini penasaran, sudah kepo tadi ya, sudah 1 minggu, 2 minggu, ini tepungnya nggak habis-habis Pak, padahal harusnya sudah habis nih. Nah, dia timbang itu tepung. Dia timbang itu beras, ditimbang. Hari berikutnya ada orang minta, dikasih, lama-lama habis berasnya, lama-lama habis tepungnya. Dia lapor ke Rasul, ya Rasulullah, berasnya habis. Nah, kamu pasti ngelanggar ini. Kan kemarin sudah aku bilang, jangan diukur, jangan ditimbang. Ya sudah, seandainya saja kamu patuh sama saya, kamu ikuti arahan saya, nggak kamu timbang, nggak kamu ukur, kamu seumur hidup kamu dan keluargamu kan cukup makan dengan pemberianku itu. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi jangan kepo, jangan penasaran. Ini sahabat Nabi Pak, waktu itu begitu mereka merogohkan tangannya ke dalam wadah makanannya Abu Hurairah, mereka nggak penasaran. Yang penting kata Nabi, ngambil secukupnya. Begitu mereka sudah kenyang, jangan lupa
wadah makanan kalian pun diisi sampai penuh, diisi tuh Pak, ngambil dari situ. Begitu selesai, gimana? Sudah kenyang? Sudah ya Rasulullah, wadah makanan kami sudah terisi penuh ya Rasulullah. Kalau begitu kita lanjutkan kembali perjalanan kita. Abu Hurairah begitu selesai perang, itu isinya masih ada, tidak berkurang sedikit pun. Tetapi beliau pun sama dengan para sahabat, beliau tidak kemudian penasaran, nggak coba-coba tinggal berapa ya, dihitung lagi, nggak begitu. Maka sampai Rasul wafat, Abu Hurairah masih makan kurma dengan kurma yang waktu itu Rasul masih hidup. Diganti oleh siapa ketika Rasul wafat? Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memimpin kaum muslimin 2 tahun. Kurmanya masih ya Rasul, masih di wadah makanan Abu Hurairah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq wafat, digantikan oleh Sayyidina Umar. Beliau memimpin kurang lebih 10 tahun, memimpin kaum muslimin. Abu Hurairah wadah makanannya masih utuh, dijaga sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan oleh beliau juga tentunya. Disimpan ini karena bekal hidup ini Pak. Wah, kalau sampai ada yang ngambil, wah bisa kacau. Jadi selalu ada tuh wadah makanan itu Pak. Sayyidina Umar wafat, digantikan oleh Utsman bin Affan. Nah, hadirin rahimakumullah, kita pernah mendengar kisah tentang bagaimana Sayyidina Utsman wafat. Beliau wafat di tangan pemberontak. Jauh-jauh dari Irak datang membawa pasukan, hanya ingin membunuh Sayyidina Utsman. Mereka dihitung oleh ahli sejarah, tidak ada satupun dari ratusan prajurit ini yang pernah melihat Nabi Muhammad. Mereka bukan sahabat Nabi. Mereka hanya orang-orang yang belum pernah melihat Nabi, tetapi hatinya terbakar oleh kedengkian terhadap Nabi. Mereka datang mengepung rumah Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Utsman waktu itu disarankan oleh para sahabat yang lain, wah Sayyidina Utsman, berpindahlah, carilah keselamatan. Kata beliau, tidak, aku akan tetap di sini karena aku tadi malam bermimpi bertemu Rasulullah SAW dan aku akan berjumpa dengan beliau malam ini. Itu kata Sayyidina Utsman. Hari ini aku sedang berpuasa, dan aku telah dikatakan oleh Rasul SAW, aku akan berbuka puasa bersama beliau di surganya. Maka Sayyidina Utsman tidak berpindah dari tempatnya Pak, masih membaca Quran. Maka kita lihat di surat Al-Kahfi ya, ada kata wal yatalattaf. Dikatakan itulah surat atau ayat yang dibaca Sayyidina Utsman di akhir hidup beliau, dan darahnya memercik di kata-kata tersebut, wal yatalattaf, kalimat itu. Sayyidina Utsman kemudian dibunuh dan darahnya tercacar kemana-mana, tetapi ternyata beliau ini akan berbuka puasa bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Utsman wafat, kan kacau itu Madinah Pak waktu itu. Madinah kacau, terjadi chaos di mana-mana. Nah, berdampak kepada Abu Hurairah ini Pak. Wadah makanannya hilang Pak. Waduh, ini kasihan sekali Abu Hurairah. Wadah makanannya ikut hilang dalam kekacauan Madinah pada hari itu. Kasihan saudara kita Abu Hurairah. Itulah bekal beliau untuk makan di mana-mana, makannya itu, bawanya itu. Maka barang itu hilang, kemudian beliau mengatakan di hadapan para sahabat, sungguh ada 2 hal yang paling sering aku tangisi di dalam kehidupanku ini. Apa itu? Pertama, ketika Rasul wafat. Ketika aku mendengar Rasul wafat, teringat Rasul wafat, aku akan menangis. Yang kedua adalah ketika Sayyidina Utsman wafat. Mengapa? Bukan wafatnya Sayyidina Utsman, tetapi dengan wafatnya beliau, wadah makananku, peninggalan Rasulullah SAW ikut hilang. Itu yang aku sedihkan. Hadirin hadirat rahimakumullah, itu tadi namanya mukjizat. Dan mukjizat itu dilihat oleh para sahabat, dilihat oleh Abu Jahal juga gitu.
Abu Jahal juga melihat mukjizat, Abu Lahab juga melihat mukjizat, tetapi efeknya berbeda. Ya, efeknya berbeda Pak Haji. Ketika Abu Lahab melihat mukjizat, biasa-biasa saja, semakin melawan Nabi Muhammad. Abu Jahal melihat mukjizat, biasa-biasa saja, semakin melawan. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq melihat mukjizat, mendengar mukjizat, dia mengatakan, wahai Abu Jahal, kamu tadi cerita kalau Muhammad telah melakukan bepergian kemana-mana, perjalanan kemana-mana, sampai menembus 7 lapis langit. Aku percaya tetap selama yang mengatakan itu adalah Muhammad Rasulullah SAW. Kalaupun ada cerita yang lebih tidak masuk akal dari kisah itu, selama yang mengatakan adalah Rasulullah SAW, maka aku akan tetap percaya. Itulah keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Jahal kemudian udah nyerah. Orang dikatakan apa-apa, kalau yang ngomong Muhammad tetap percaya. Tapi kalau Abu Jahal sudah melihat mukjizat Nabi Muhammad, melihat ini dan itu, masih Pak membangkang. Yang lebih hebat lagi kita. Yang lebih hebat lagi sebetulnya kita, Bapak Ibu. Kita ini kan belum pernah melihat Nabi Muhammad mengeluarkan mukjizatnya kan. Kita belum pernah melihat ada percikan-percikan air, aliran air yang mengalir dari celah-celah jari beliau. Kan belum pernah lihat kita. Tapi kita kok beriman kepada beliau, itu kan luar biasa kita ini. Hidup jauh sekali dengan beliau, 1440 berapa? 47 Hijriah. Udah ribuan tahun kita. Secara waktu, secara jarak udah sangat jauh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan hidayah kepada kita. Masih kita tuh beriman kepada beliau, beriman kepada mukjizatnya meskipun belum pernah melihat. Hadirin hadirat rahimakumullah, inilah yang sebetulnya patut untuk kita syukuri bersama. Gak hidup sezaman dengan Nabi, tetapi kok beriman kepada Nabi, ini kan luar biasa. Nah, kita syukuri sama-sama anugerah ini. Kemudian jam 6 kurang 10, satu kisah lagi. Mudah-mudahan satu kisah ini cukup untuk kita nanti sholat isyraq ya Pak Astoni. Hadirin hadirat yang berbahagia, suatu hari datang seorang laki-laki bernama Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah ini sahabat Nabi yang juga termasuk 6 sahabat yang menjadi periwayat hadis terbanyak setelah Abu Hurairah. Beliau datang di pertempuran Khandaq. Mungkin saya pernah sampaikan di sini, nggak apa-apa kita ulang ya Pak. Di perang Khandaq terjadi pada tahun 5 Hijriah. Nabi tinggal di Madinah sudah 5 tahun. Ternyata kedatangan orang-orang dari Mekah, dari Ghatafan, dari Arab semuanya menyerang Madinah. Dan waktu itu Salman Al-Farisi, kenal ya nama itu ya? Ada di sini nama Salman? Salman. Kalau di sini bukan Salman Al-Farisi, Salman Al-Baturajawi. Salman dari Batu Raja. Ini Salman Al-Farisi, waktu itu kan beliau bukan orang Arab Pak, memang bukan orang Arab, beliau orang Persia. Persia itu ya kalau sekarang Iran. Beliau orang Iran. Wahai Salman, kamu punya ide apa? Ini Madinah sudah dikepung oleh seluruh orang ingin menyerang Madinah. Kata Salman, idza husyirna khandaqna ya Rasulullah. Ya Rasulullah, dulu waktu kami masih di Persia sana, kalau kami dapat serangan musuh dari luar dan kami tidak sanggup menghadapinya, maka kami akan mengelilingi tanah kami dengan parit. Kami akan gali parit di perbatasan kota sehingga mereka tidak masuk ke wilayah kami. Gimana bentuk paritnya? Ya paritnya itu bukan seperti parit di depan rumah kita.
Paritnya itu kurang lebih 4 meter panjangnya, dalamnya sekitar 5 meter. Itu parit apaan itu? Parit lebarnya 4, dalamnya 5 meter. Kayak bikin kolam ya Pak. Panjangnya berapa? Dikatakan panjangnya adalah dari simpang Batu Marta sampai pondok pesantren Luqmanul Hakim. Kurang lebih 12 kilometer. Itu para sahabat yang jumlahnya sekitar 1000 menggali parit itu. Bukan 1000, 3000 sahabat menggali parit itu dan berhasil diselesaikan proyek itu dalam waktu 1 bulan. Luar biasa Pak. 1 bulan cukup. Waktu itu belum ada ini Pak. Belum ada ekskavator. Ya masih manual. Apalagi yang digali itu kan kadang ketemu batu, namanya Jazirah Arab. Tidak hanya pasir, tapi juga kadang ketemu batu. Maka pada hari itu Pak, para sahabat angkat tangan, ya Rasulullah, ini ada batu besar yang kami tidak sanggup memecahnya, tolong. Maka Rasul datang. Bismillah, kata Bismillah. Kemudian beliau terima kasih Pak, penyambung suara. Kemudian beliau mengeluarkan alat untuk memecah batu itu dan memukul batu besar itu dengan beliau bismillah, akhirnya batu itu pecah. Di sini ada mukjizat. Dari percikan api itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan mukjizat. Wahai para sahabat, Allah sedang menunjukkan bahwasanya suatu saat nanti negeri Romawi akan kita kuasai. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Batu dipecah lagi yang keduanya. Wahai para sahabat, Allah menunjukkan mukjizat kepadaku. Suatu saat nanti negeri Yaman akan kita kuasai. Dipecah lagi batu yang ketiga. Wahai para sahabatku, Allah tunjukkan mukjizat. Betul-betul nampak di hadapanku ini. Suatu saat nanti negeri Persia akan kita kuasai. Hadirin hadirin rahimakumullah, 3 sabda Nabi ini terbukti semuanya. Semuanya pernah dikuasai kaum muslimin. Romawi pernah ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih di Turki sana. Itu kan dulu Romawi Timur. Pernah ditaklukkan. Di Persia, di zaman siapa? Zaman Sayyidina Umar. Pernah ditaklukkan Persia itu. Yaman pernah ditaklukkan pula oleh kaum muslimin. Nah hadirin hadirin rahimakumullah, ketika batu itu sudah pecah dan 12 km sudah terjadi membentang sepanjang Madinah, orang-orang baru datang itu ingin menyerang Madinah. Mereka nggak bisa masuk Pak. Gimana mau masuk sedalam itu? Masuk ke kolam, iya. Itulah kehebatan Salman Al-Farisi. Hebat Pak Salman. Punya ide seperti itu. Dan Rasul bahagia Pak, alhamdulillah. Selama ini bangsa Arab tidak pernah ada strategi tempur dengan sistem pertahanan yang seperti itu. Kedatangan Salman dari Yaman, dari Persia, dia usulkan begitu. Rasul berbahagia sekali dengan usulan tersebut. Maka tidak ada satupun yang berani masuk, karena kalaupun ingin mencoba masuk, otomatis kudanya akan terperosok dan gak bisa naik lagi. Nah hadirin hadirin rahimakumullah, di dalam proyek pembuatan selokan itu, Rasul kemudian perutnya nampak diganjal dengan 2 butir batu. Para sahabat ketika mereka lapar, mereka hanya mengganjal dengan 1 butir batu. Itu menandakan apa? Kelaparan Nabi Muhammad, rasa lapar Nabi Muhammad 2 kali lipat dibanding para sahabat. Beliau harus mengganjal dengan 2 butir batu di perutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau lagi lapar bisa dicoba. Saya belum mencobanya soalnya. Tapi batunya kalau bisa dibungkus kain ya, biar nggak kasar. Biar agak empuk dikit gitu. Kalau lagi puasa gitu diganjal.
Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 2 butir batu, menandakan beliau lebih lapar 2 kali lipat dibanding para sahabat. Jabir waktu itu melihat, ya Rasulullah, sudah berapa hari nggak makan? Dikatakan beberapa hari, maksudnya nggak makan bahan-bahan pokok. Kalau kurma minum tuh masih. Ya Rasulullah, aku ingin engkau mengundang beberapa sahabat untuk pergi ke rumahku. Kebetulan di rumah masih ada anakan kambing yang nanti akan dimasak oleh istriku. Anda silakan undang beberapa sahabat, ya secukupnya saja, karena ini kambingnya kambing kecil. Nah, ini ceritanya unik, Pak. Rasul tiba-tiba mengundang seluruh yang hadir pada hari itu. Ribuan berarti kan? Jabir bin Abdullah, kemudian beliau panik, gelisah dan sebagainya. Dia pulang ke rumah, istriku, ada nggak tambahan kambing? Ya nggak ada, kalaupun ada kambingnya tetangga. Masa kambingnya tetangga mau dipotong? Kambing kita cuma 1 dan ukurannya sangat kecil. Memangnya ada apa kok Anda kelihatan panik seperti itu? Rasulullah mengajak seluruh sahabatnya untuk makan kambing itu, dan saya yakin tidak akan cukup. Istrinya lebih hebat dari Jabir. Wahai suamiku Jabir, yang ngundang mereka engkau apa Rasulullah? Yang ngundang mereka hadir ke rumah kita dirimu atau Rasulullah? Kata Jabir, yang ngundang mereka Rasulullah. Kalau begitu jangan khawatir. Ya, kata istrinya, kalau begitu jangan panik, jangan gelisah. Yang ngundang Rasulullah, Rasulullah pasti tahu menyelesaikan urusan beliau dan para sahabat. Akhirnya datang itu, Pak, ribuan datang, masuk rumah. Rasul bilang, Jabir, ambilkan piring, biar aku yang menuangkannya untuk mereka. Kamu gak usah ikut-ikutan. Jangan kepo tadi kan, jangan penasaran, jangan ikut-ikutan, biar aku saja. Maka Jabir ngambilkan piring, mana rotinya, mana dagingnya, Rasul semuanya. Begitu semuanya dapat, Jabir baru bilang, ini namanya mukjizat. Untung kepanikannya nggak berlanjut, Pak. Kalau berlanjut bisa pingsan. Ini gimana? Rumah segini, kambingnya cuma kecil begini. Ternyata semuanya dicukupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah urusannya Rasulullah, bukan lagi urusannya tuan rumah. Begitupun kita ngadakan maulid, kita kan sedang membanggakan hati Nabi Muhammad SAW, sedang mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Jangan khawatir snacknya kurang. Kalau sudah urusannya Rasulullah, insya Allah Allah cukupkan semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah Bapak Ibu, tadi sayup-sayup terdengar suara alarm sudah berbunyi. Itu tandanya kita untuk istirahat sejenak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengajian subuh yang telah tersaksi bersama-sama. Maka acara ini kita tutup sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.